Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin, amma ba'du. Apa-apa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama balik kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diagiahkan Allah kepada kita bersama. Kemudian salat dan salam kita agiahkan pula kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik apa-apa ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan kajian yang mana nama bu masih ingat ya Pak? Lah ibu, siapa nama pertama bu? Khalil Rahman. Arti bu, boleh masih ingat bu? Lai bu? Alai. Artinya bu? Kekasih. Kalau lai ingat tu lah kita lanjutkan kajian lai. Kalau lah sama-sama saling tahu, saling mengenal. Itulah Bapak Ibu untuk kenalan. Sangat singkat padat karena masih ingat. Kita lanjutkan bu, bahawa kalau tidak salah pas kita bertamu risiko kajian awak tentang menjadi cerdas dengan mengingat kematian. Kini kita lanjutkan kajian apa-apa ibu-ibu tentang persoalan kalau yang meninggal, persiapan ke meninggal lah. Kini yang kita hadapi di dunia boleh. Bahawa hidup di dunia boleh, itu yang akan kita bahas. Dan kalau dia temanya itu tentang persoalan menjadi kuat menghadapi ujian di dunia. Menjadi kuat menghadapi masalah di dunia. Baca contoh Pak Bu. Kalau kita lihat pada masa kini, masalah dari tahun ke tahun semakin lama semakin berkembang. Kalau orang dulu contoh masalah seketiknya. Di orang dulu. Salah contoh masalah misal mencari makan agak susah, itu saja. Tapi kalau bertambah pengetahuan, bertambah waktu, bertambah zaman, bertambah banyak masalah dari dunia boleh. Itu yang acak tadi Pak. Kalau penyakit lah contoh yang bisa dikatakan masalah penyakit. Ayam dulu je ayam kini banyak tak penyakitnya orang ayam kini atau ayam dulu Pak? Ayam dulu seketik penyakitnya. Ayam kini banyak. Kalau dulu aku Pak, aku aja saya nama penyakit ayamnya tak. Kalau lah agak teler-teler kepala ayam saya dulu tu itulah dah biasa lah. Tapi kalau kini dicari penyakit ayam, yang kok flu burung lah kecil orang, yang kok alah bermacam-macam lah kecil orang istilah penyakitnya. Itu kalau ayam. Kalau dari segi tumbuhan, misal ambo dulu pernah menanam lado kutu Pak. Lado kutu kata orang-orang dulu penyakit lado kutu itu seketik yang dulunya. Bahkan dikatakan kuek lado kutu dulu pada lado kutu kini. Yang kini penyakit cik ayam lah nama kecil orang. Penyakit inilah itulah. Macam-macam penyakit pada masa kini. Termasuk di manusia macam-macam penyakitnya. Sehingganya dalam ajaran Islam dia prinsip awak supaya menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masalah hidup di dunia. Apa cara kita menjadi kuatnya Pak? Kalau kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, kecil Nabi. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dari Allah daripada mukmin yang lemah. Aku ego ba caranya. Cara awak menjadi kuat baanya Pak. Kalau dia orang dulu yang tak bayang menjadi kuat ego berotot. Kalau yang berotot kuat ego tentu menangis ibu-ibu. Ibu-ibu menangis berotot ba dia Pak. Kalau laki-laki berotot kan pas misalnya kepara kemar dulu ayun nampak otot laki-laki go. Tapi kalau ibu-ibu berotot bah jadi tentu agak lain nampak di masa awak. Akhirnya yang menjadi kuat itu bukan kuat dari segi berotot badan awak atau indak, gadang badan awak atau indak. Akhirnya kalau kita menghadapi masalah, apalagi masalah dari dunia yang kita bahas temanya kini tiga cara kita menjadi kuat hidup di atas dunia.
Sebab Pak Bu, yo mode tadi, yang dahulu kuek-kuek orang dulu, yang kini semakin lama semakin lama. Padahal kecil Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kecil Allah Bu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Takutlah kecil Allah meninggalkan keturunan-keturunan yang lama. Panaku awak cameh lu meninggalkan keturunan tu. Maksudnya meninggalkan keturunan-keturunan yang bermental lama, punya pendidikan lama, punya ekonomi lama, atakuilah kecil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awak harus kuat dari 3 hal tadi. Yang pertama mental. Kalau dikaji mental dulu, mental orang kini menghadapi masalah tu jauh berbeda, Pak. Ada masalah di orang dulu tu bisa nyelesaikan. Tapi kalau kini itu hasil dari persoalan pendidikan. Contoh. Kalau orang-orang, ambo pernah nampak Pak, orang mendidik anak, contoh anak yang tadi gogo berjalan umurnya 4 tahun atau 5 tahun. Ketika anak go berjalan, tersanduang ada batu. Pernah celik anak ini tu, Bu? Tersanduang ada batu tertungkuk. Ketika tertungkuk tadi itu tu, manangi anak tadi. Ba cara orang awak menangan biasa, Bu. Batu tu yang aku batu yang salah, mak ada tokok batu tadi padahal anak kan tersanduang. Biasanya kecik am-am itu. Aku batu lama tokok saja. Dek ala tokok batu tadi onok lalai. Itulah pembujuk anak pada masa kini. Hasilnya Pak Bu. Hasil dari perbuatan yang mana itu mental anak aku menjadi mental-mental yang lemah. Asa bersobok semua masalah yang menjadi masalah anak tu. Yang orang lain yang jadi permasalahan. Amadi tadi batu tadi. Tersanduang jadi batu yang menjadi masalah padahal batu togak lurinya. Anak gue yang menyandungkan diri kepada batu yang gitu, ayo batu gue yang salah mama tagak risiko saja. Padahal dia nak mengari. Sehingga dari pola pendidikan mana itu lahirlah generasi-generasi muda yang lemah. Lemah dari segi apa? Pertama sekali dari segi mental. Kalau lemah dari segi mental Pak Bu, contohlah ini. Kasus perceraian di pengadilan semakin lama semakin banyak. Salah satu faktor penyebabnya karena mental menghadapi masalah yang lama. Contoh kalau kasus menghadapi padahal masalah sepelenya. Contoh tak bagian makan atau contoh terlambat bagian makan, bermasalah seketik langsung stek carai. Kalau di orang dulu ada masalah dalam rumah tangga tu dulu. Kalau lah sampai masalah agak barat stek sampai di nenek mama keciknya dulu pertama kali. Jangan bercerai dulu. Tapi kalau di orang awak gini ada masalah seketik carai. Mengadu ke orang tuanya. Acara yang salah je. Dek gara-gara apa? Mental menghadapi masalah tu kurang kuat. Faktor penyebab tu faktor pendidikan awak pada masa kini gua berbeza je dulu. Contoh masalah cik lepak. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu tu ada salah satu petinggi di negara awak ibaratnya. Yang nyogia tahu mereka Pak. Tak senangnya menerima kritikan dari masyarakat. Keceknya, pindah salah dari negara aku lain, kan? Pernah coba? Pernah. Pindahlah dari negara itu lain. Salah satu faktor penyebab pemimpin yang mana itu karena pemimpin tadi mentalnya lemah. Sebab apa Bu? Ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan apa yang menjadi seorang pemimpin, kita harus siap disetujui di masyarakat atau dikritik di masyarakat. Mental gue harus kuat dulu. Kalau mental lemah yang tadi lah jadinya. Apailah keluar dari Indonesia gue lah. Itu tentu negara Indonesia yang demokratis gue nak dulu jadi lah. Gara-gara orang tu ngecen ayo keluar asal dari Indonesia lah. Padahal orang tu mentalnya tak kuat menghadapi masalah. Contohnya Pak Bu. Kitulah kok di mungko jalan awak kok ada jalan berlubang. Kiranya bosobok lo ada rumah sekolah yang terbengkalai. Kira dia pemimpin awak di anggaran terbatas, ada pemimpin awak mendahulukan jalan berlubang tadi. Yang sekolah terbengkalai agak terlambat stek nyo dahulukan jalan. Atau tak lihat? Nyo dahulukan sekolah terbengkalai go dibangun jalan kemudian. Kecil masyarakat Pak. Macam kecil masyarakat. Kalau jalan berlubang, alun ditumbuk di masyarakat, di pemerintah contohnya. Kecil masyarakat. Aku pemerintah, gue alun tumbuk-tumbuk jalan gue acara gue sih kan. Padahal pemerintah membangun sekolah contohnya. Atau tak lihat?
Yang jalan dibangun oleh pemerintah, yang sekolah terbengkalai. Ada kecil masyarakat lain. Menghala jalan dibangun dulu, harusnya pendidikan gue didahulukan saja. Memang banyak macam pandangan dari segi manusia di dunia aku. Elok menurut awak belum tentu elok menurut orang lain deh. Sehingga kita harus siap mental menghadapi kecil orang. Termasuklah contoh mada yang bu pribadi Pak Bu. Ketika ambo pernah berceramah yang dikecen pas sekalian ambo magi tahu tentang persoalan mendidik anak. Tua kecil siap ambo kajian, ada kecil apa-apa siap itu Ustaz. Kalau Ustaz bercerita tentang persoalan hukum keluarga, yuk Ustaz jurusan Ustaz hukum keluarga aja. Tapi ketika Ustaz berbicara tentang persoalan hukum keluarga, lain cocok gini lagi. Bab itu Pak, ya Ustaz sendiri dalam keluarga lagi. Itu kata pertama kali. Itu siatu ambo ayo Pak. Itu siatu bagi tahu. Kalau ambo baca itu rasanya Pak, ambo cerita tentang persoalan kematian, tapi ambo belum pernah meninggal Pak. Baan rapaknya. Tentu meninggal lu. Baru cerita tentang kematian. Akhirnya tidak dalam ajaran Islam balighu anni walau ayat kata Nabi. Agia tahu tentang ambo walaupun hanya tentang satu ayat. Kalau kena bahasa Indonesia lah pakai. Kalau kena mental awak gara-gara itu terjadi, terjadi Pak. Tentu tidak mau awak ceramah leh. Di JME ada orang sekete anak nanya awak ceramah satu leh, terjadi. Berarti kan salah satu ciri-ciri mental lamah jadinya. Makanya dalam ajaran Islam kita harus persiapkan mental sebaik mungkin. Pernah kejadian Pak orang yang namanya khatib Jumat, ini tidak ada salah dari segi rukun lah. Akhirnya gara-gara pujian kepada Allah kok berbeda dari bacanya yang sebelum biasanya. Yang di masyarakat biasanya kita baca innal hamdalillah itu tadi biasa kan. Kiranya pujian yang lain kok berbeda dari awal-awalnya. Tuh kacanya rukun kita tidak terpenuhi dah. Pujian kepada Allah tak model yang biasa kita baca saja. Kiranya jadi menjadi khatib Jumat waktu itu Pak, anak muda. Agak mirip-mirip tapi agak kadang ada yang bos tek. Anak muda. Karena mentalnya waktu itu sampai kini tak mau menjadi khatib. Salah satu faktornya adik tadi dihadapkan dengan sebuah masalah, harusnya mentalnya kuat, tetapi dihadapkan dengan masalah mentalnya lemah. Faktor penyebab mental lemah, salah satunya pendidikan awak pada masa kini. Contohnya model yang kita ceritakan tadi. Makanya salah satu cara menjadi seseorang muslim yang kuat, itulah kita siapkan kuat mental tadi. Mental petarung tu harus ada dalam ajaran Islam. Ada masalah di dunia aku, jangan lari dari masalah. Dihadapi masalah itu tadi. Itulah yang mental kuat tu dalam ajaran Islam, dan itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lamah. Kedua Pak Bu, yang mana dalam persoalan kuat itu adalah kuat dari segi pendidikan. Kalau pendidikan awak lamah Pak Bu, apa yang terjadi? Baik itu dari segi keluarga sampai kepada negara awak, negara keluarga lemah jadi. Bahkan dalam persoalan godaan dari iblis pun, kalau tidak pakai pendidikan, tidak akan tentu awak cara menghadapi dah. Sebab yang iblis, yang setan menggoda dari mungko, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kalau misalnya awak tidak punya ilmu menghadapi godaan iblis, tidak punya ilmu menghadapi godaan setan, bagaimana cara awak menjadi kuat menghadapi godaan-godaan tadi? Atau itu tidak ada. Kalau awak tidak punya ilmu, bagaimana jadinya Pak? Basobo semua masalah setek mudah sewa berang kepada orang. Padahal dalam ajaran Islam ada diagia solusi yang namanya sabar. Basobo sama orang lain, kadang kanda awak tidak basobo orang lain. Itulah yang dinamakan masalah. Awak ingin orang itu tiba kemari, akhirnya tidak tibanya kemari dah. Itu masalah yang terjadi di hadapan manusia. Basobo man itu, kiranya orang tadi tidak tiba. Biasanya pandangan orang mudah marah di tengah-tengah masyarakat. Kalau awak punya ilmu, cara mengendalikan marah, itulah makanya ilmu tadi penting dalam ajaran Islam. Negara awak contohnya Pak Bu, bakok masih berkembang jo. Yang negara lain Allah maju. Gara-gara perbedaan antara ilmu atau indah tadi itu sih. Indonesia sama Hiroshima, Nagasaki sama-sama merdeka dulu. Batu Hiroshima, Nagasaki dibom waktu di sekutu tahun 1945. Kita baru merdeka lo 1945. Sama-sama membangun antara Indonesia dan Jepang. Yang maju Indonesia atau Jepang gini Pak? Dulu maju Jepang.
Faktor penyebab? Ilmu pengetahuanku didahulukan daripada orang-orang Jepang. Pas Hiroshima dan Nagasaki dibom, ditanya di orang Jepang, maha guru-guru yang tertinggal saja. Bukan ditanya deh, maha piti-piti yang tak kubur. Itu tanya pertama kali deh. Maha guru-guru yang tertinggal supaya generasi-generasi yang sesudah itu ketika ilmunya ada, nyo bisa menjadi generasi yang kuat. Makanya penting awak dari segi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga Pak Bu, itulah pentingnya kita yang namanya kuat dari segi ekonomi. Orang awak banyak yang terjadi masalah Pak. Contohnya praktek dalam ajaran Islam. Yo ambo mempraktekkan tawakal di atas dunia gue caknya. Tu ambo berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala caknya. Sehingga tak perlu nak berusaha makan gogo ke sampai ke pari awaknya caknya kan. Kalau awak berusaha perlu dalam ajaran Islam itu namanya ikhtiar. Lah berusaha sebaik mungkin di luar dari usaha itu barulah yang namanya tawakal kepada Allah. Itulah prinsip dalam ajaran Islam. Tapi kadang orang awak langsung saja bertawakal kepada Allah, usaha nak do. Kalau usaha nak do yang Pak Bu, ada pernah kejadian di orang Arab dulu. Banyak kecen ambo yang magi makan go Allah je. Tak perlu berusaha do sampai makanan ke tempat ambo je. Kiranya do kisah cik. Baik ada tempat orang mimbar-mimbar khatib go Pak Abu tiba di muka tu. Menyuruhnya di belakang orang sedang pembagian nasi di siko. Ada ndak orang pergi mencari orang menyuruh ada tadi tu? Ndak ada kira deh. Makanya rasa kita harus dicapai insyaallah. Itulah salah satunya awak menjadi orang-orang yang kuat hidup di dunia go, kuat dari segi ekonomi. Bau sawo awak hidup di dunia go. Fantashiru fil ard kata Allah. Bertebaranlah awak di atas muka bumi. Tujuannya untuk mencari rezeki Allah. Bau sawo awak. Jangan yo ambo dia lagi makan ya Allah itu isinya. Sehingga orang lain lah sibuk mencari makan awak lalu saya atau awak zikir saja enggak. Meninggal awak jadinya. Makanya perlu awak seimbang antara kehidupan awak bakar aja sama bertawakal kepada Allah sama cek lain berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai awak menjadi lemah dari segi persoalan ekonomi Pak Bu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kadal fakru yulidul kufra kata Nabi. Terkadang kefakiran itu melahirkan kekafiran misalnya. Miskin awak payah awak makan. Orang Islam ku miskin apa yang terjadi? Ketika orang Islam ku menjadi orang kaya, masuklah ke agama boje. Aku pitih, kau makan. Makanya orang Islam ku harus menjadi orang kuat. Imam Syafi'i pernah ceritanya dulu Pak. Keceknya dalam qaulul qadim Imam Syafi'i ku, dia lama menjadi orang miskin. Imam Syafi'i pertama kali lama menjadi orang miskin. Batu lama menjadi orang miskin ketika di akhirat besok pas meninggal ketek ditanyanya aja. Itu pertama kali kecek Imam Syafi'i. Kira pas Imam Syafi'i berjalan, basobok sama orang kayu kira orang Islam. Sedang menghitung pitih. Sedang menghitung pitih. Siap itu ditagan Imam Syafi'i. Bako angku Islam tak je. Yo je. Bako angku hitung pitih tu je. Yo ambo menjadi orang kayu go salah satunya untuk membela Islam doh je. Kalau misalnya umat Islam go miskin, sadunya siapa akan membela Islam untuk masa yang akan datang. Tadanga kata-kata yang mana itu, kata Imam Syafi'i, kalau bisalah orang go menjadi orang kayu, usahakan menjadi orang kayu je. Supaya ketika awak menjadi kue, orang lain tak bisa menakuti awak. Ketika awak dijajah dulu yang terjadi. Yang barang awak mudah diambil ada orang, yang awak disuruh orang kali lubang. Tetapi ketika awak lah menjadi orang kuat, yang terjadi? Orang sagan menikah awak jadi. Makanya al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dari Allah daripada mukmin yang lamah. Harus awak menjadi orang kuat di dunia go. Salah satunya kuat dari segi ekonomi. Ustaz, akan diterima orang lain. Ambo dari dulu miskin Ustaz. Baca Ustaz, kalau sawak modal nak do. Itu lagi curang. Kiranya dalam ajaran Islam lah ada solusinya, Pak. Cuman orang awak aku karena nak memahami konsep ilmu tadi, anda tahunya solusinya. Padahal solusinya lah acuk dia yang tahu dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan solat tunaikan zakat, dirikan solat tunaikan zakat. Acuk Allah magi tahu dalam Al-Quran. Kiranya dalam persoalan zakat, apalagi mana kini bulan puasa, biasanya orang menghitung zakat fitrah ini. Ada je sebagian masyarakat secara umum yang menghitung zakat malnya pada hari kini pula. Tujuan zakat gua hanya Pak,
Membantu. Siapa yang dibantu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha sampai akhir ayat. Yang dua pertama kali itu. Itu fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin. Dengan dibantu zakat tadi kan dibantu ekonomi. Katikulah dibantu ekonomi, diharapkan orang tadi bisanya menjadi orang yang kuat di tengah masyarakat. Tak bantu ekonominya, dibantunya zakat kini kok bisa tahun bisua inyo lo menerima zakat. Tapi di orang awak lain cara membagi zakat, Pak. Ambo pernah apa sebab orang membagi zakat go 30 juta dalam 1 tahun tu, nyo mengeluarkan zakat 30 juta. Kiranya lagi amplop 100.000 surang. Nyo bagi ke masyarakat langsung 100.000 surang. Tuan bagi tahu, Pak, kalau kita agiah amplop 100.000 surang, orang tu duit seminggunya. Ditambah cek lagi kiranya yang dibagi itu terserah orang saya dibagi dapat tunya. Nyo agiah tahu di musolanya, ambo membagi zakat bolah. Tentu orang lain, baik itu orang fakir, orang miskin, orang kayo, anak orang kayo, tibu juga situ. Padahal yang zakat go untuk fakir, miskin, 8 asnaf secara umum. Diutamakan untuk fakir miskin supaya piti zakat tadi menjadi orang kuat pada masa yang akan datang. Pas kajian ambo bagi tahu cara bagi zakat go, Pak, ada zakat produktif cek. Misalnya awak piti ada 30 juta dibantu orang go usaha. Sehingga adik gara-gara piti awak tadi, zakat tadi tumbuh. Orang tadi dari duitnya seminggu saja bisanya duit dari ke hari, minggu ke minggu. Kok bisa tahun besok inyolah yang mengeluarkan zakat lagi gitu. Sehingga awak bisa menjadi orang mukmin yang kuat dari segi ekonomi. Itulah yang diharapkan dalam persoalan ajaran Islam, menjadi kuat dari segi ekonomi. Bisa tidak pernah tidak dipraktekkan, Pak Bu? Pernah kiranya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, pada masa itu orang-orang miskin payah dicari. Kalau kini mudah dicari. Batu payah dicari orang miskin pada masa dulu. Kiranya pada masa Umar bin Abdul Aziz itu zakat gue duit. Orang berlomba-lomba membagi zakat supaya dibantu usahanya. Kok misalnya miskin tak ada usahanya, kerja. Kok ada modal kambiang, ada lagi yang modal kambiang. Kok anda VR lagi bantuan anda VR, contoh kalau pada masa kini. Alhasil sekali awak bantunya besok tentunya bisa hidup pada masa yang akan datang sesiap itu. Itulah gunanya kuat dari segi ekonomi, dan Al-Quran lah magia solusinya dari zaman dahulu. Dirikan solat, bayarlah zakat, supaya kita bukan menjadi golongan umat-umat yang lama. Nabi Muhammad kecil orang dia, Nabi Muhammad miskin, indah. Nabi Muhammad saya menikah sama Khadijah untuk maharnya itu 100 banyak, Pak Bu. Kalau 100 konto itu kayo Nabi atau miskin tu? Kayo. Tetapi Nabi dia sederhana itu saja. Makanya dalam persoalan hidup dan dunia jangan keluar mental lamah. Lamah dari segi apa? Lamah dari segi mental awak, lamah dari segi pendidikan awak, lamah dari segi ekonomi awak. Makanya semangat kita berusaha di dunia go. Itulah intinya benar Bapak Ibu. Lepas 8:30. Tadi kan diceliak tu setengah jam, lepas sekitaran setengah jam. Jadi intinya Bapak Ibu pada pertemuan kali ini bahwa kajian kita hari ini adalah tentang persoalan kita menghadapi masalah hidup di dunia. Caranya dengan menjadi orang kuat. Kuat dari segi apa? Mental awak harus kuat menghadapi masalah. Pendidikan awak harus kuat supaya bisa mengatasi masalah. Kemudian ekonomi awak harus kuat supaya bisa membantu orang-orang yang kena masalah. Itulah solusinya hidup di dunia. Jadi sebelum kita akhiri ya Bapak Ibu, ada ndak rasanya yang menjadi pertanyaan dari penjelasan aku tadi? Ada Pak Bu? Ndak? Jadi ndak boleh zikir-zikir juga. Ndak. Singgung niko Pak. Kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat bertanya kepada istri Nabi, kerja Nabi je. Dicaliaknya kira kerja Nabi, Nabi ibadah seketik tak terlalu banyak loh. Kadang Nabi ibadah, kadang Nabi istirahat. Kecil sahabat, ambo kalau ka zikir, ambo kalau ka solat saya taruh sampai tak ada istirahat malam tu doh. Itu kecil sahabat pertama. Yang kecil sahabat yang kedua banyak Pak Bu. Ambo kalau puasa pun tak buku-buku je. Puasa dari pagi sampai malam sampai besok lagi. Sampai tak tahu ambo menahan lapar lagi, baru ambo buku. Itu kecil sahabat tadi. Kemudian kecil sahabat yang ketiga,
Yo kalau awak beribadah di dunia go payah awak kalau babini cek. Sehingga keceknya ambo ndak ni babini-bini dah cek. Siap itu terang kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecek Nabi siap tu leh. Nyu sahabat sahabat dengan tiga tadi mengecek benda itu tadi tu. Yang ka solat tarawih se ndak do istirahatnya. Yang ka puasa tarawih se beribadah tarawih se sampai ndak taluk baru berbuku. Yang ka bambujang tarawih se kecek Nabi Muhammad. Pai kemari je. Buat sebut semua Nabi kata Nabi. Lakini ana asumu wa aftiru. Akan tetapi ambo gugu berpuasa yo berbuku yo. Wa usolli wa arkudu ambo solat yo ibadah yo lo. Istirahat yo lo Nabi. Wa ana atazawwajun nisa ambo gugu menikah pula. Maksudnya ambo hubungan kepada Allah ada pula, hubungan sesama manusia yo pula Nabi. Kalau kepada Allah saja beribadah tarik kena berang Nabi. Sehingga kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci terhadap sunnahku bukan dari golonganku. Kita nak boleh menjadi orang rahib berapa bu? Bah menjadi orang rahib tadi. Kalau mau dia ada agama cek, baik ke gua bersemedi. Mau dia awak jadi. Zikir taruh silah. Tak usah keluar, tak usah kerajo-kerajo. Boleh tak benda itu kata Nabi? Tak boleh. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan engkau umat pertengahan menjadi saksi di tengah-tengah manusia. Umat pertengahan ko maksudnya Pak Bu, seimbang antara dunia dan akhirat. Seimbang antara ibadah sama kerajo, seimbang antara solat sama istirahat, seimbang antara puasa sama berbuka. Makanya kita berpuasa tadi, berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Siap terbenam matahari, kita berbuka. Tak boleh kita lanjut puasa sampai besok pagi, tak boleh. Itu makanya seimbang hidup di dunia go. Dan kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Banyak bu. Kau orang go fakir atau orang go miskin, ba takarannya go. Nah, ini senang lagi ko Pak. Ba orang go disebut fakir, ba orang go disebut miskin. Pertama orang go disebut fakir ketika pada hari kini yang tak tentu ke dimakannya ada. Itu dari segi sebagian ulama. Secara umum ulama berpandangan kategori fakir tu hari kini yang tak tahu makan kini ada je. Apalagi bisa. Tapi kalau orang kategori miskin, hari kini yang tahu makannya bisa tak tahu makannya ada dah. Itulah dikategorikan sebagai orang miskin. Maka dibantu dengan zakat. Ba cara membantu zakatnya Pak Bu? Tentu zakat kalau zakat fitrah tentu diutamakan kepada orang fakir miskin. Kalau zakat harato fakir miskin dibantunya dari segi apa? Usahanya bisa nak dibantu. Nama zakatnya tu zakat produktif. Supaya zakatnya tadi itu bisa tumbuh dan berkembang. Itulah pengertian zakat tadi. Awak ada boleh bantu orang-orang itu tadi Bu. Sehingga besok harinya ndak camehnya memikian leh. Kok punya keluarganya ndak camehnya memikian kada dia makan kepada anaknya leh. Itulah yang orang fakir miskin tadi. Kriteria orang fakir semua miskin tadi. Itunya Bu. Ada lagi Bu? Ada Bu. Lain. Cuma awak nak nampak. Orang bagi zakat kan banyak nak tahu. Ambo contoh Pak Bu. Pernah tahun pertama membagi zakat bareh gua ke kampung. Orang-orang pas awak biasa ke masaji, ndak tentu awak orang kogo miskin atau tidak. Kiranya pas awak tanya ke rumah-rumah itu baru awak tahu kiranya orang kogo miskin atau tidak. Makanya perlu awak bagi zakat kepada orang yang mengelola zakat. Karena nya bisa pai belusukan, pai mencari siapa orang kogo fakir miskin. Ketika awak serang cara membaginya. Kalau awak lebih bisa awak pai bertanya ke rumah-rumah orang itu ndak ada. Aku ambu pribadi pai berjalan ke rumah tu. Cie dusun ni Pak. Kau jorong ke orang Pak. Ketek daripada jorong lagi dusun. Cie dusun ambo pai mencari tu bantuan patang tu untuk 20 bareh. Ambo cari lebih dari 30 basabo. Ba idenya Pak. Di kecen ibu ku surang, inyo menjual keladi goreng. Ambo Ustaz, kadang pas Ustaz ceramah di masjid lain terang aja Ustaz ceramah kan. Tetapi ambo kapai tentu tak bisa Ustaz. Ba tu Bu je. Kalau ndak ambo goreng keladi go gini, ndak tentu ambo kadia makan bisa ada je. Ibu tinggal seorang saja. Anda tahu apa keadaan tu ketika ndak mencalik orang tu.
Singgung macam deh, Ustaz, tak ada rasanya orang-orang fakir, orang miskin pada masa kini. Awak ada alun tahu deh, itu saja. Kalau awak cari pada keadaan orang, mungkin tahu orang kau payah makannya, orang kau payah hidupnya. Singkongnya supaya ketika awak tak tahu deh, Ustaz, tak tentu awak cara membagi zakat, kita sarankan salah kepada orang yang mengelola zakat tadi. Supaya inyo bisa membagi zakat, hanya bantu orang zakat tadi. Itulah yang kita harapkan, Ibu. Jadi kalau ragu Ibu rasanya piti wak banyak, agialah kepada orang yang mengelola zakat tadi, Bu, supaya bisa hanya mencari orang yang membantu tadi. Itulah yang Pak, Bu. Ada tak asal Ibu? Pak? Lah. Pas. Mungkin itulah Bapak Ibu yang bisa Ambo sampaikan. Terlebih nanti kurang mohon maaf. Yang mana intinya, mari kita menjadi orang kuat dari segi mental, kuat dari segi pendidikan, dan kuat dari segi ekonomi. Itulah yang bisa Ambo sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.